Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'mati tatimus shalihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah soleh dan solehah, bagaimana kabar antum pada pagi hari ini? Semoga antum semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya. Amin ya rabbal alamin. Nah, soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang akan kita lakukan mulai dari awal hingga akhir diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap soleh dan solehah? Sikap berdoanya. Doa sebelum belajar tema dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, baik soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan siapkan buku temanya terlebih dahulu dan siapkan juga alat-alat tulisnya. Oke, sudah siap soleh dan solehah? Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran keempat. Nah, soleh dan solehah, hari ini kita akan membahas tentang keragaman tari tradisional. Nah, soleh dan solehah, jika kita berbicara tentang tarian tradisional, Indonesia memiliki banyak sekali tarian tradisional. Setiap tarian tersebut memiliki makna dan nilai tertentu. Nah, coba antum perhatikan gambar berikut. Di sini, Ustadz akan memperlihatkan beberapa tarian yang sudah tidak asing lagi bagi telinga kita soleh dan solehah. Nah, tarian apa sajakah itu? Nah, coba perhatikan gambar yang pertama ini. Siapa di antara antum yang tahu ini tari apa dan berasal dari provinsi mana? Ayo, siapa yang tahu ini tarian apa namanya? Atau adakah di antara antum yang sudah melihat tari ini secara langsung? Nah, benar. Tari ini bernama tari kecak soleh dan solehah. Nah, tari ini berasal dari provinsi Bali. Nah, selanjutnya. Nah, ini. Siapa yang tahu ini tari apa? Yap, benar sekali. Ini adalah tari saman. Tari saman berasal dari provinsi Aceh ya soleh dan solehah. Tari ini seringkali memenangkan kejuaraan tingkat dunia. Nah, tari ini sangat bagus soleh dan solehah. Jika ditarikan oleh banyak sekali penari, itu sangat indah dilihat. Nah, selanjutnya, ini dia. Dari gambarnya saja, mestinya antum sudah tahu kalau ini merupakan tarian yang berasal dari provinsi kita, yaitu Sumatera Barat. Nah, nama tarian ini yaitu tari piring atau tari piriang kata orang-orang. Nah, tari ini sangat unik soleh dan solehah, di mana si penari akan menari di atas pecahan piring tanpa merasakan sakit ataupun terluka. Nah, itu beberapa tarian yang sudah terkenal ya soleh dan solehah, Ustadz tayangkan kepada antum. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang salah satu tarian tradisional yang berasal dari provinsi Sulawesi Selatan. Yap, yaitu tari kipas pakarena. Nah, perhatikan gambarnya, ini adalah contoh tari kipas pakarena yang berasal dari provinsi Sulawesi Selatan. Nah, soleh dan solehah, silahkan buka buku antum halaman 51. Nah, di sana ada teks yang berjudul Tari Kipas Pakarena. Nah, kita akan baca teks tersebut secara bersama-sama dan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut secara bersama-sama juga. Oke, sudah siap? Sudah buka bukunya halaman 51? Oke. Kita baca secara bersama-sama paragraf pertama terlebih dahulu ya soleh dan solehah. Oke. Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan.
tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, Goa ini merupakan salah satu kabupaten ya Soleh dan Solehah yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, dari teks tersebut, paragraf pertama ini kita akan menentukan gagasan pokoknya Soleh dan Solehah dan gagasan pendukungnya. Nah, langkah pertama yaitu kita lihat dulu paragrafnya. Kita amati, kita baca dulu paragrafnya. Ternyata tadi kita sudah membaca teks per paragrafnya. Selanjutnya kita lihat per kalimatnya lagi Soleh dan Solehah. Ternyata pada teks ini ada 2 kalimat. Nah, pada kalimat pertama dijelaskan bahwa tari Kipas Pakarena ini berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Goa. Nah, pada kalimat kedua, yaitu masih menjelaskan tentang tari Kipas Pakarena ini yang juga berasal dari Kabupaten Goa tadi Soleh dan Solehah. Jadi, kalimat kedua ini menjelaskan tentang kalimat pertama, atau kalimat kedua ini sebagai uraian atau pendukung dari kalimat pertama. Jadi pada paragraf pertama ini bisa kita simpulkan gagasan pokoknya terletak pada kalimat pertama yang menjelaskan bahwasanya tari Kipas Pakarena ini berasal dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Next kita lihat paragraf kedua. Oke, kita baca dulu teksnya. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi atau negeri kayangan dengan penghuni Lino atau bumi, penghuni bumi maksudnya, pada zaman dahulu. Nah, konon sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Nah, pada paragraf kedua ini juga terbagi menjadi 2 kalimat Soleh dan Solehah, di mana kalimat pertama menjelaskan kisah bahwa tari Kipas Pakarena ini berawal dari perpisahan antara penghuni negeri kayangan dengan penghuni bumi. Nah, itu pada kalimat pertama. Nah, di kalimat kedua masih menceritakan tentang penghuni Boting Langi dengan penghuni Lino, Soleh dan Solehah. Jadi, kalimat kedua ini juga sebagai uraian dari kalimat pertama. Jadi pada paragraf kedua ini bisa kita simpulkan bahwa gagasan pokoknya terletak pada kalimat pertama. Nah, bercerita tentang kisah yaitu antara penghuni Boting Langi dengan penghuni Lino pada zaman dahulu. Nah, kita lihat paragraf yang ketiga. Nah, pada paragraf yang ketiga ini kita baca terlebih dahulu Soleh dan Solehah. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Maksudnya cerita tentang Boting Langi dengan Boting Lino tadi ya Soleh dan Solehah. Maka makna gerakan tari Kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, pada paragraf ketiga ini lebih menceritakan tentang makna dari tari Kipas Pakarena ini. Mari kita lihat, ternyata pada paragraf ketiga ini terdiri dari, kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kalimat Soleh dan Solehah. Nah, pada kalimat 1 itu menjelaskan tentang gerakan tarian itu berasal dari cerita Boting Langi dan Boting Lino tadi. Nah, pada kalimat kedua sudah mulai menceritakan makna gerakan. Itu yang searah jarum jam katanya. Yang paragraf ketiga masih menceritakan tentang gerakan naik dan turun, mencerminkan bahwa roda kehidupan kadang di atas, kadang di bawah katanya. Dan kalimat keempat itu cara menarinya lagi, itu mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Nah, pada kalimat terakhir itu disimpulkan bahwa secara keseluruhan makna dari tari Kipas Pakarena ini yaitu gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Jadi ternyata makna dari gerakan tari Kipas Pakarena ini lebih ke mengungkapkan rasa syukur Soleh dan Solehah. Jadi ya, gagasan pokok pada paragraf ketiga terletak pada kalimat terakhir ya, atau kalimat
kelima, soleh dan soleha. Oke, soleh dan soleha. Nah, hidup penuh dengan keberagaman. Coba antum perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini kita hidup dalam keberagaman, baik itu keragaman suku bangsa, agama, ciri-ciri fisik, dan lain sebagainya. Dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Dalam keluarga kita itu mungkin adik kita ada yang pendiam, atau adik kita ada yang suka bicara. Nah, ada adik kita yang tubuhnya kecil, bahkan orang kembar sekalipun itu berbeda mereka soleh dan soleha. Yang satu pendiam, yang satu tidak. Nah, itu adalah perbedaan karakter namanya. Nah, di lingkungan sekolah, antum mempunyai teman-teman yang berbeda. Berbeda asalnya, ada yang berasal dari Jambi, ada yang berasal dari Bengkulu, ada yang berasal dari pesisir selatan, ada yang berasal dari Pekanbaru, ada yang berasal dari Bukit Tinggi. Nah, itu berbeda juga ya soleh dan soleha. Di masyarakat, antum mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Siapa tahu di antara antum ada yang memiliki tetangga yang non-muslim gitu. Jadi kita keragaman agama. Nah, soleh dan soleha, perbedaan tersebut, keragaman tersebut akan indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Jika kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan, mari perhatikan tayangan video berikut ini ya soleh dan soleha. Started at 7 years. Soleh dan soleha semua, dari tayangan video tersebut menjelaskan bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan itu. Dengan adanya persatuan dan kesatuan dapat membuat kita menjadi lebih kuat soleh dan soleha. Bahkan ketika kita bersatu, itu akan menyelamatkan kita di saat kondisi-kondisi tersulit yang kita alami. Nah, contoh lain dari persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kita sehari-hari itu ketika kita mengikuti gotong royong di sekolah. Bayangkan pekerjaan membersihkan kelas hanya dilakukan oleh seorang diri. Pasti kita akan merasa lelah, jenuh, capek, letih, dan lain sebagainya. Tapi jika pekerjaan tersebut dilakukan secara bersama-sama, maka pekerjaan yang banyak itu pun akan selesai dengan cepat. Nah, maka dari itu pentingnya persatuan dan kesatuan itu soleh dan soleha, baik dalam kehidupan berkeluarga, baik itu dalam kehidupan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Alhamdulillah, sampai disinilah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.